Mau bicara suasana hati partai yang saat ini pasti ke Anies, ya PKS. Jadi PKS itu nggak mungkin ke yang lain selain ke Anies Baswedan. Kalau Anies sudah dapat Nasdem, ada PKS, kan tinggal bagaimana Demokrat. 2024 Anies bisa maju. Salah satu poin pentingnya kalau kemudian Nasdem secara aklamatif menyatakan Anies sebagai kandidat capres. Di 2024 juga akan menarik pilpresnya kalau ada Anies Baswedan. Kuncinya tentu di Nasdem. Saya sebagai orang yang baru selesai, selesai, sesudah nanti kita lihat apakah kemudian saya akan berada di wilayah politik atau wilayah yang lain, kita lihat besok. Jakarta bisa bernapas dengan lega. Banyak bukti kalau Anies memang nggak bisa kerja. Anies baru bisa membangun rumah DP 0 rupiah cuman 0,26% dari target 100%. Banyak kok yang bisa dikerjakan Anies ketika nggak jadi gubernur nanti. Asal jangan jadi presiden. Anies juga nggak punya partai. Jadi dia akan susah untuk memainkan irama supaya namanya tetap eksis di dunia politik. Ini mungkin saran saya buat Pak Anies ya, kalau sudah nggak lagi jadi gubernur. Jadi tokoh agama aja Pak, cerita tentang banyaknya kegagalan Anda saat memimpin Jakarta nanti. Bicara soal Tugu, ada yang masih ingat tidak? Dulu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pernah mengatakan, katanya, saya ingin membangun manusianya, bukan benda matinya. Benda mati mudah difoto, mudah ditunjukkan. Karena itu politisi senang menunjukkan benda mati. Begitu kata Anies Baswedan. Faktanya apa? Anies Baswedan justru sibuk dengan membangun benda-benda mati. Ya masih mending kalau yang dibangun itu punya manfaat bagi warga DKI Jakarta. Lah ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan semua yang dibangun itu terkesan hanya membuang-buang anggaran. Bahkan uang APBD yang triliunan rupiah untuk Formula E itu sampai sekarang juga tidak ada kejelasan sama sekali. Jujur saja ya, kalau mau bicara soal deretan infrastruktur peninggalan Ahok tentu banyak sekali. Dan itu jelas ada manfaatnya bagi warga DKI Jakarta. Tapi untuk saudara kita yang munafik tadi, 13 ayat. Dari mulai ayat 8, 9, 10 sampai 20 Al-Baqarah. Itu untuk mereka semua. Kenapa kita terkejut sekarang? Mereka banyak. Mengapa mereka banyak? Mengapa mereka menggurita? Satu posting saya dibantainya 20 Pak Ustaz. Jangan heran. Kita sebetulnya selama ini lalai dan terlupa. Yang mukmin 5 ayat, yang kafir 2 ayat. Untuk mereka 13 ayat. Siapa mereka? Munafik. Diambil dari kata nafa, lobang. 2 lobang dalam tanah. 1 lobang masuk, 1 lobang keluar. Cakapnya cucuk cabut. Cakapnya tak bisa dipegang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa orang beriman, apa kata dia? Amanna. Kami beriman, sama macam kalian. Kita sama, kita tak setuju dengan itu. Amanah, kami sama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka sudah bersatu, bercanda bersama, ngobrol ila syayatinihim, dengan setan-setan mereka. Apa kata mereka? Inna ma'akum, kami sama kalian. Loh, kenapa kalian sama mereka kemarin? Sekarang kenapa sama kami? Innama nahnu mustahzi'un. Kami ikut mereka hanya ngejek-ngejek aja, hanya nyari kelemahannya aja, hanya untuk meramai-ramaikan aja, hanya untuk pos-pos aja, hanya untuk nengok-nengok aja. Sebenarnya kami sama kalian, setan, munafik. Tempat mereka di mana? Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, finari jahannam, dalam neraka jahannam. Tapi untuk yang munafik ini di mana letak mereka? Diletakkan tempat khusus VVIP dalam neraka jahannam. Di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfal. Darki al asfal. Asfal artinya yang paling rendah, yang paling bawah. Bukan aspal hitam itu. Fid darkil asfali minan nar. Mereka di keraknya api neraka jahannam. Jangan terkejut, jangan heran. Apa yang ada saat ini itu hanyalah janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah. Semakin menguatkan keimanan kita. Terlebih lagi dengan menangnya si laknatullah alaihim di Amerika saat ini.
namanya tak layak disebut dalam masjid yang suci, yang agung, yang mulia, yang hebat ini. Naik dia, makin muncul saudara-saudara kita yang muslimah mulai diejek di supermarket. Kami akan gantung ente dengan tali jilbab ente nanti. Jangan kalian lagi sholat di masjid, tutup masjid kalian. Selama ini mikrofon tak boleh keluar. Sabar, hari ini bukan cuma mikrofon tak boleh keluar, pintu harus terkunci, tutup. Yang naik satu sisi dia menjadi tekanan yang luar biasa. Orang-orang beriman tak pernah melihat itu sebagai tekanan. Orang beriman ketika mendengar berita itu makin bangkit adrenalin jihadnya, makin bangkit semangatnya. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dihadapi Bilal bin Abi Rawah, yang pernah dihadapi Sumayyah, ditikam jantungnya oleh Abu Jahal, perempuan pertama mati syahid. Sumayyah membangkitkan keimanan. Siapa yang gentar hatinya menerima berita ini, siapa yang datang takutnya, tak layak dia menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Masih ada takutnya. Orang beriman habis sudah takutnya itu. Takutnya hanya diperuntukkannya, aku takut mati su'ul khatimah, aku takut mati dalam keadaan ditarik nyawaku tidak mengucapkan la ilaha illallah. Takutnya sudah habis. Aku takut ketika kulit terbakar. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit itu terbakar, hangus, gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Tak tersisa lagi takut untuk musuh, karena takutku sudah habis. Takut mati dalam keadaan sakratul maut, su'ul khatimah. Bersyukur Bapak Ibu yang masih ada rasa takut kepada Allah, masih takut tak sholat subuh. Anak-anak muda yang ganteng, gagah, perkasa, muda belia, tapi datang ke masjid menegakkan syariat Allah. Andai kafir semuanya di atas muka bumi ini, wa may yanqalib ala aqibai, murtad semuanya, mati mereka semua kafir, falan yadurrallaha syai'a, Allah tak pernah rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Maka saudaraku yang sudah terlalu lama dalam kemunafikan, yang sudah terlalu banyak memakan duit haram dari orang kafir, berhentilah. Tak lama kalian menikmati itu, tak lama untuk memakan itu, diwariskan kepada anak istri. Toh akhirnya kita akan mati juga menghadap Allah. Yang dibawa itu apa? Illal ladzina amanu wa amilus salihati. Diungkapkan sebagai pakar, profesor, doktor, guru besar. Berapa lama kau nikmati itu? Ditulis di koran, digunting clipping, ditempel di dinding kamar. Habis itu pun akan kau mati menghadap Allah. Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung. Jasad terbujur, keranda diusung. Nama besar hilang, terbang, diembus angin. Kehebatan, kekuasaan, apa yang diinginkan dari menyokong orang kafir, proyek-proyek, berapa yang dapat sempat dinikmati ditelan, akan habis juga. Yang dibawa menolong diri menghadap Allah tak lain tak bukan hanyalah iman. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi